Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Rani Wijayanti dari SD Entinumpuk, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, dalam keadaan apapun tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa selalu taat prokes, protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker untuk melindungi pernapasan kita. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, kalian diharapkan menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kalian diharapkan menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian tentang cerpen? Iya, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya, cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya, cara menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama, bacalah cerpen dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf. Apakah kalian suka membaca cerpen? Ayo mari kita membaca salah satu cerpen yang berjudul tentang oleh Gusti Nur. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Ayo mari kita baca secara seksama ya. Berikutnya, temukan informasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Adik? Jawabannya banyak sekali. Yang pertama, Adik, Kak Nina, Ibu, Yova, Vina, Papa Yova, Bi Ici, dan Pak Adi. Pertanyaan kedua, berapa anggota keluarga Adik? Jawabannya 5 orang. Yang ketiga, siapa yang bisa mengantarkan kue setiap pagi ke warung-warung? Jawabannya tentunya Kak Nina. Yang keempat, apa yang terjadi pada Kak Nina? Jawabannya, Kak Nina jatuh sakit dan kepalanya pening. Yang kelima, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Iya, dengan cara beralasan bahwa harus berangkat pagi karena ada ulangan di sekolah. Yang keenam, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Iya, jawabannya karena malu untuk mengantar kue-kue ke warung dan tidak mau dikata-katai atau diejek oleh teman-temannya. Yang ketujuh, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Iya, jawabannya di rumah Yova. Yang kedelapan,
Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Jawabannya, karena kepikiran terus dengan keadaan Kak Nina dan takut sakitnya bertambah parah. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Jawabannya, karena kepikiran terus dengan keadaan Kak Nina dan takut sakitnya bertambah parah. 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Iya, jawabannya Ade langsung menghampiri Kak Nina yang sedang berbaring di kamar dan Ade meminta maaf. Nah, anak-anak, pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, mari simak penjelasan dari Bu Rani ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, inilah contoh kegiatan produksi. Tanah liat diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Distribusi dapat melalui laut, kemudian udara. Kemudian distribusi juga dapat dilakukan melalui jalur darat. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Contohnya, gerabah dikonsumsi dengan menggunakan gerabah sebagai tempat minum atau hiasan. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Anak-anak, menurut kalian, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Iya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka peluang lapangan kerja baru, dan munculnya usaha-usaha jasa pengiriman, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, apakah
kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Iya, kegiatan ekonomi tentunya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan, maka kesejahteraan akan meningkat pula. Nah, anak-anak, apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, coba tuliskan di buku tugas kalian. Jawabannya diisikan ke dalam tabel seperti berikut ya. Ini Ibu kasih cara untuk menjawabnya. Dalam judul tabel, kita tuliskan jenis kegiatan di lingkungan sekitar. Kasih nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, bagan yang produksi. Tukang kayu membuat lemari. Contoh distribusinya, pengiriman mebel menggunakan ekspedisi. Kemudian, bagan konsumsi, contohnya menggunakan lemari untuk tempat pakaian. Contoh yang kedua, produksi. Pedagang mengolah ikan menjadi kerupuk. Distribusi, pedagang berkeliling menawarkan dagangan kerupuknya. Untuk konsumsi, contohnya adik memakan kerupuk ikan. Untuk nomor 3 dan 4 dan seterusnya dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap belajar, dan belajar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.